Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dari Hilmi, perwakilan dari Posko 32 KKN Reguler 79 UIN Wali Songo Semarang. Baik, di sini saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan jurnal yang telah kami teliti. Di sini ada 4 penulis dan juga 4 peneliti. Yang pertama ada saya sendiri, Mas Dari Hilmi. Yang kedua adalah Nabila Fazia Aziza. Yang ketiga ada Inayatul Latifah. Yang keempat ada Safira Aning Kinante. Untuk judul yang kami ambil dalam jurnal ini adalah efektivitas bank sampah dalam pengolahan sampah di Desa Sukorejo. Yang pertama, pokok penelitian dan pembahasan yang kami teliti dan kami bahas adalah pengertian dan manfaat. Yang kedua, keefektifan bank sampah. Yang ketiga, kendala dan solusi pengolahan sampah. Untuk pengertian dan manfaat, kami akan bahas ruang lingkup. Kami telah meneliti ruang lingkup bank sampah beserta manfaat dan tujuannya. Yang kedua, efektifan bank sampah di Desa Sukorejo, yaitu bank sampah Lum itu bagaimana sih program kerja yang ada di sana, sesuai nggak dengan lingkungan sekitar, kebutuhan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah kendala dan solusi pengolahan. Kendala yang ada dalam bank sampah tersebut dan beberapa solusi yang sebaiknya ada. Itu yang kami teliti. Oke, untuk penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Nah, di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer kami menggunakan lapangan dan juga wawancara. Observasi lapangan, kita datang langsung ke lapangan dan kita mengikuti kegiatan serta mengamati kegiatan yang ada. Yang kedua adalah wawancara, yaitu kami penulis sebagai penulis mengumpulkan data dari pertanyaan yang telah kami berikan kepada pihak yang bersangkutan seperti Direktur BUMDes Sukorejo, yang kedua penggiat bank sampah di sana, anggota bank sampah. Yang ketiga data sekunder, yaitu kami dapat dari sumber yang mendukung, bagaimana buku, jurnal, artikel dan lain-lain. Oke, untuk latar belakang penelitian kami, yang pertama adalah volume sampah yang semakin menumpuk, baik itu di desa, di kota maupun di lingkungan sekitar. Nah, terutama di Desa Sukorejo ini, pada awalnya memang sampah ini semakin menumpuk, banyak pertumpukan sampah di desa, di kota maupun di lingkungan sekitar. Nah, terutama di Desa Sukorejo ini, pada awalnya memang sampah ini semakin menumpuk, banyak pertumpukan sampah yang tidak terolah. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah yang semakin banyak berserakan. Tidak hanya menumpuk, sampah juga berserakan di sekitar lingkungan. Yang ketiga, kurangnya inovasi dalam menyikapi sampah. Nah, maksudnya seperti apa? Memang ada beberapa orang yang tanggap terhadap sampah, tapi mereka tanggapnya ketika melihat sampah, oke, bakar, buang sampah. Habis itu diabaikan tanpa mereka memikirkan manfaat dari sampah tersebut bisa diolah. Masuk dalam penelitian dan juga pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, dari tersebut, bank sampah di sini adalah suatu lembaga atau strategi yang digunakan masyarakat untuk mengolah sesuatu yang tidak digunakan tadi. Untuk apa? Untuk di reduce, reuse, recycle. Apa sih reduce? Reduce adalah mengurangi segala hal yang dapat menimbulkan penumpukan sampah, entah itu dibakar atau ditimbun atau yang lain-lain. Untuk reuse adalah menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa dipakai. Sebagaimana apa? Mungkin bagaimana tempat cat itu tidak bisa digunakan, kan habis bekas cat, itu bisa digunakan ember, digunakan sebagai tempat sampah. Yang ketiga yaitu ada recycle, adalah mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat sehingga memiliki nilai jual. Oke, seperti pembuatan eco-brick dari botol-botol tersebut berbentuk tempat duduk lah, meja lah, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk program kerja bank sampah Lum itu sendiri adalah yang pertama adalah memilah sampah.
Nah, di sini sampah yang sebelumnya telah dikumpulkan masyarakat akan dipilah antara yang bisa reuse, recycle. Di sini biasanya dilakukan setiap minggu. Yang kedua adalah pelatihan kreativitas dan kerajinan dari sampah. Melakukan pelatihan kerajinan dari barang bekas yang ada di bank sampah. Yang udah ada yaitu pelatihan ekobrik dari mahasiswa KKN Undip, kalau nggak salah KKN Undip. Yang kedua adalah pelatihan pembuatan gantungan hijab. Untuk program yang ketiga adalah tabungan masyarakat. Yang pertama, sampah yang dikumpulkan masyarakat akan dijual ke pengepul sampah. Dan di sini uang yang dihasilkan dari penjualan sampah itu akan disimpan dalam tabung keuangan bank sampah dan akan diberikan lagi ketika sudah banyak seperti itu kepada warga yang mengumpulkan sampah tadi. Kendala yang ditemukan dalam bank sampah di sini adalah yang pertama adalah pemilihan sampah hanya menunggu kiriman sampah dari masyarakat. Jadi tidak ada inovasi untuk mengumpulkan sampah sendiri dari para penggiat bank sampah. Yang kedua adalah kurangnya inovasi dalam program kerja. Jadi program kerja yang ada itu hanya sesuai dengan visi awal, tidak ada inovasi pembaruan sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang. Yang ketiga adalah bank sampah hanya menaungi 1 dusun dari 8 dusun di desa. Itu adalah juga kendala. Untuk solusinya yaitu yang pertama dibutuhkan inovasi dalam pengumpulan sampah. Misal diadakan setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali diadakan pengumpulan sampah, mengajak bersama-sama masyarakat. Yang kedua selalu memperbarui program kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Yang ketiga adalah meratakan penaungan dalam satu desa. Perihal apa? Perihal pengolahan sampah ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan kesimpulannya adalah Bank Sampah Lumento sedikit banyak telah memberikan manfaat kepada warganya dengan berkurangnya sampah di lingkungan Dusun Dombo, karena ini hanya masih bersifat dusun, belum bersifat desa. Hingga menciptakan lingkungan yang menjadi bersih dan asri serta kemandirian warga secara ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.